am I calling? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Di sini kan teman-teman adik-adik semuanya baru bergabung di SMA yang kita cintai ini, SMA yang dipilih oleh adik-adik semuanya. Nah, di masa orientasi ini Ibu akan mengajak teman-teman untuk melakukan tes DCM. Nah, sebelum kita melakukan tes DCM, ada yang udah kenal Ibu? Belum. Oh, karena belum, perkenalkan Ibu, nama Ibu itu Reva Tasya Ramadhani. Ibu itu S1-nya di Universitas Syarkuala. Di sini Ibu bukan mengajar, Ibu guru bimbingan dan konseling di SMA ini. Nanti ada juga rekan-rekan guru bimbingan konseling yang lainnya. Di sini Ibu akan mengajak adik-adik untuk melakukan tes DCM. Nah, apa itu tes DCM? Tes DCM ini adalah tes untuk mengetahui daftar cek masalah yang ada pada adik-adik semuanya. Nah, tes ini bertujuan untuk mengetahui apa yang sedang adik-adik rasakan atau kendala-kendala apa yang sedang adik alami atau tantangan-tantangan apa yang adik alami selama ini. Nah, di sini tes ini bukan ada salah ataupun benar. Jadi tidak adanya salah ataupun benar dalam tes ini. Tes ini murni hanya pernyataan yang saya berikan kepada adik-adik, lalu adik-adik menjawabnya sejujur-jujurnya, lalu saya akan mengidentifikasi lembar jawaban dari adik-adik semuanya. Nah, tes ini bertujuan untuk memberikan solusi kepada adik-adik semuanya atas tantangan, kan tadi cek daftar masalah. Nah, ini fungsinya itu untuk memberikan solusi kepada adik-adik semuanya atas tantangan apa saja, atas solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk tantangan tersebut atau masalah tersebut. Mulai dari masalah belajar, kehidupan sehari-hari, bahkan kalau misalnya ada punya masalah internal keluarga, bisa disampaikan secara di dalam lembar jawaban. Nah, kalau misalnya kan internal itu terlalu privat, terlalu rahasia. Nah, di sini tes DCM ini sifatnya itu rahasia. Jadi, semua jawaban yang diberikan kepada Ibu itu tidak akan diumbar ke manapun, ataupun ke orang tua, ataupun ke sahabat-sahabatnya. Ini murni Ibu dan juga teman-teman bimbingan konseling, yaitu orang-orang bimbingan konseling saja yang dapat memeriksa lembar jawaban adik-adik semuanya. Lalu kalau misalnya adik tanya, itu untuk apa Ibu? Ini supaya sekolah dapat memberikan akses ataupun layanan kepada adik-adik semua yang memiliki tantangan berbeda pada kehidupannya, pada proses pembelajarannya. Dengan mengisi DCM ini akan mendapatkan manfaat yang besar, seperti dari dapat program yang disesuaikan dengan kebutuhan pribadi, dan juga dapat saran untuk mengatasi masalah dan juga dukungan agar dapat menyelesaikan perkembangan lebih baik dari sebelumnya. Nah, hasilnya ini dapat membantu sekolah untuk memberikan layanan atau program kepada adik-adik semua. Namun, kalau misalnya datang pertanyaan dari adik-adik kepada Ibu, Bu, kalau misalnya ini untuk sekolah, apakah itu akan disebarkan ke guru-guru atau ke kepala sekolah? Tentu saja hasil lembaran jawaban ini tidak Ibu sebarkan dengan kepala sekolah ataupun guru-guru. Namun setelah ini kami analisis lagi bahwasanya DCM ini bersifat rahasia, jadi tidak akan diumbarkan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki hak untuk mengawasi DCM
saya dan juga rekan-rekan konselor yang akan membantu saya bekerja sama untuk memberikan solusi kepada adik semuanya tentang masalah yang terjadi. Nah, selanjutnya di sini DCM ini akan menjadi ruang aman dan ruang nyaman untuk adik-adik bercerita secara tidak langsung, yaitu melalui lembar jawaban yang saya berikan nantinya. Nah, sekarang silakan adik-adik rapikan kursinya agar tidak teman-teman yang sedang mengisi tidak terganggu satu sama lain. Lalu siapkan pensil dan alat tulisnya. Saya di sini akan memberikan kepada adik yaitu lembar jawaban. Nah, sudah ada alat tulisnya? Setelah Ibu memberikan lembar jawaban ini, di sini adik-adik boleh mengisi identitas, yaitu nama, kelas. Kalau kelas kan masih kelas 7 ya. Nah, di sini adik-adik bisa memberikan identitasnya, yaitu nama, kelas, alamat. Lalu langsung saja mengisi lembar jawaban ini. Jangan khawatir, itu hanyalah pengelolaan internal. Jadi adik-adik boleh membacanya secara pelan-pelan. Ibu akan sabar menunggu lembar jawaban dari adik-adik semuanya. Nah, nanti setiap pertanyaan itu, pernyataan tersebut, bukan pertanyaan ya, yaitu pernyataan, adik-adik bisa memberikan tanda centang. Centang tahu kan? Nah, untuk pernyataan yang sedang adik-adik alami, misalnya di situ tertulis bahwasanya apakah kamu sedang merasa pusing atau sakit kepala. Jika adik-adik merasa sedang sakit kepala ataupun pusing, bisa memberikan tanda centang pada pernyataan tersebut. Lalu di sini tidak ada jawaban yang benar ataupun salah yang seperti Ibu katakan tadi di awal. Di sini hanya ingin menerima apa yang sedang adik-adik rasakan. Tidak ada benar ataupun salah. Di sini juga tidak ada batas waktu. Adik-adik bebas menjawabnya secara santai dan juga tenang. Ibu akan sabar menunggu lembar jawaban yang nanti diberikan kepada Ibu. Nah, selamat mengerjakan adik-adik semuanya. Jika ada yang kurang jelas, boleh tanyakan ke Ibu saja. Jangan tanya ke teman-temannya atau cocok-cocok kanan kiri. Boleh tanya ke Ibu langsung. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti setelah selesai kumpulkan lembar jawabannya ke Ibu ya di sini. Ibu akan tunggu teman-teman adik-adik semuanya untuk memberikan lembar jawabannya. Ini dia lembar jawabannya. 1, 2, 3. Silakan mengerjakan.